Ya, kita akan langsung menyapa rekan kami di sana, ada Florentia Nindita dari Australia. Selamat pagi, Anin. Ya, selamat pagi juga Vita dan Risi. Saya ingin menginformasikan bahwa dalam seminggu terakhir ini memang ada beberapa media ternama Australia yang kembali mengulas tentang Indonesia dan penanganan COVID sejauh ini. Salah satunya adalah harian Sydney Morning Herald yang pada tanggal 19 kemarin menerbitkan artikel yang menyebutkan bahwa the world's next coronavirus hotspot is emerging next door, atau bisa kita artikan pusat persebaran coronavirus saat ini sedang terbentuk di tetangga terdekat kita. Disebutkan di situ jika kebanyakan negara Asia Tenggara itu telah sukses menurunkan angka persebaran coronavirusnya, tapinya Indonesia telah kalah dalam peperangan ini. Ketika perhatian dunia saat ini terfokus ada pada USA atau Amerika Serikat, India, Rusia, dan Brazil, yang rate infeksi hariannya ada pada angka 10.000 kasus, Indonesia jelas-jelas luput dari radar. Yang mengkhawatirkan adalah rendahnya angka pengadaan tes. Sydney Morning Herald itu juga melansir data dari Worldometer yang menyebutkan bahwa Rusia yang menjadi fokus perhatian dunia seperti yang saya sebutkan tadi, itu ada di urutan ke-18 perihal pengadaan tes dengan perbandingan 107.500 tes per 1 juta jiwa, lalu Brazil ada di urutan ke-108 dengan 11.300 tes per 1 juta jiwa, tapi Indonesia ada di urutan ke-163 dengan perbandingan 2.100 tes per 1 juta jiwa dan infection rate-nya 13%. Mereka juga cukup sadis membandingkan kapasitas pengadaan tes di Indonesia yang warganya berjumlah 270 juta jiwa saat ini sama dengan kapasitas pengadaan tes di negara bagian Australia New South Wales yang jumlah warganya hanya 7,5 juta jiwa. Artikel ini juga kembali menyebut-nyebut penanganan pemerintah Indonesia terhadap COVID-19 yang di awal itu sempat menahan informasi untuk menghindari kepanikan, lalu kebijakan PSBB yang dinilai terlambat, kebijakan perihal mudik bulan lalu yang sempat pelin-pelan, dan juga pembiasaan new normal yang dinilai prematur. Saya kira pemberitaan ini memang menyusul berita adanya penambahan kasus COVID di Indonesia yang sempat tembus angka 1.000 dalam 2 hari berturut-turut pada bulan Juni ini. Jadi wajar kalau Australia sedemikian menyoroti Indonesia, tentunya sebagai negara tetangga terdekat, sebagai mitra kerjasama, dan juga sebagai negara utama tujuan dari wisatawan Australia. Dan saya dapat tambahkan juga bahwa Australia sebegitu concernnya, sebegitu perhatiannya juga dengan Indonesia. Itu baru-baru ini juga sempat menyumbang dana kemanusiaan untuk penanganan COVID di Indonesia sebesar 4,2 juta US dollar yang disampaikan melalui WHO atau Badan Kesehatan Dunia, dan 3,3 juta US dollar yang disampaikan melalui UNICEF. Demikian kiranya ulasan pemberitaan dari Australia beberapa waktu terakhir. Saya kembalikan dulu ke Vita dan Vivi di Jakarta. Anin, saya cuma pengen dapat gambaran aja buat masyarakat umum lah di tanah air begitu. Yang namanya SMH ya, Sydney Morning Herald ini. Ini seberapa meyakinkankah media ini untuk masyarakat Australia? Ya, Risi, Sydney Morning Herald ini adalah media yang ternama, very reputable media. Walaupun judulnya Sydney Morning Herald, tapi dia adalah media nasional dan dia hadir dalam versi online dan juga cetak. Jadi setiap harinya Sydney Morning Herald ini bisa kita bilang dibaca sebagai media harian normal dari warga negara Australia, dan juga berita online-nya dapat diakses secara gratis. Iya, penempatan headline yang tadi Anda jelaskan cukup panjang komprehensif tadi itu ada di halaman muka atau di halaman tertentu begitu? Oh tidak, kalau dalam versi cetaknya dia ada di halaman ya kira-kira tengah-tengah, tapi kalau di online itu ya tentunya kalau kita melihat dalam detik per detik atau menit per menit dia akan naik terus-menerus, tapi tentunya tidak di headline. Kalau di headline pemberitaan di Australia sejauh ini juga memang masih didominasi dengan pemberitaan yang ada di dalam negara Australia saat ini. Apa reaksi masyarakat Indonesia yang ada di sana membaca pemberitaan tersebut? Ya, tentunya warga di sini, kalau saya bertanya kepada teman-teman, kepada warga yang di sini, tentunya mereka sangat menanti-nantikan
kapan sih Indonesia ini bisa dibuka begitu ya? Karena seperti saya bilang tadi, Bali itu selalu menjadi negara destinasi utama tujuan warga negara Australia, terutama dari Brisbane, kota saya. Lalu tentunya warga di sini juga bertanya-tanya kapan kita bisa traveling ke luar negeri. Kita sudah pengen ke Bali karena di sini juga sudah memasuki musim winter, sehingga biasanya kalau warga Australia itu travelingnya ke Bali. Tapi tentunya juga di Australia sendiri saat ini bahkan interstate atau border saja belum dibuka. Jadi seperti saya di negara bagian Queensland saat ini tidak dapat bepergian ke negara bagian New South Wales atau ke negara bagian Victoria karena memang masih belum dibuka. Sedangkan untuk sebagai gambaran, artikel tadi juga menyebutkan bahwa kemarin pada saat mudik Indonesia itu juga sempat membuka border lalu menutup border. Tapi saat ini dalam pembiasaan new normal yang berlaku di Indonesia, itu warga sudah dapat bepergian jarak jauh begitu. Ya Anin, untuk urusan pembukaan itu kedaulatan kita lah, nggak usah kalian atur-atur atau kalian usik-usik gitu ya, itu kedaulatan kita lah ya kan. Tapi begini maksudnya, dengan adanya tulisan di media ini ya begitu, apakah yang tadi animo atau mungkin giroh ya ingin segera berselancar ke Bali dan lain sebagainya, jadi khawatir lagi nih gitu loh, karena Indonesia diklaim oleh media tersebut, waduh jauh dari ekspektasi lah gitu. Ya, kalau saya perhatikan di Australia ini memang warga atau masyarakat itu sudah aware dengan menjaga jarak atau social distancing, lalu memakai masker, lalu menjaga kesehatan. Tapi tidak dengan liburan. Orang kalau ditanya di Australia ini sudah pengen liburan apa belum, pasti jawabannya sudah sangat pengen. Dan saya yakin kalau misalnya saat ini border internasional dibuka, penerbangan ke Bali sudah dibuka sebagai normal dan tidak harus melakukan karantina segala macam, pasti orang Australia pun juga akan tetap terbang ke Bali karena memang ini sudah winter dan orang juga tentunya sudah sangat ingin liburan sekali. Ya. Jadi dengan adanya pemberitaan ini tentunya saya yakin di balik itu juga ada keinginan dari media setempat juga memberitahukan bahwa saat ini Indonesia it's the new hotspot emerging just next to us begitu. Okay. Kita ke Bu Brian, tanggapan Bu Brian? Tanggapan nih, kok dibedah ternyata setelah kita dengar paparan beliau agak tersinggung saya sebagai warga negara. Ini barusan tadi saya ngelihat data ya. Jadi ini kan tadi dikaitkan juga dengan salah satu indikator yang diangkat itu masalah kemampuan testing kan tadi kan. Kalau saya barusan saya lihat data sampai tanggal 22 Juni kemarin itu kumulatif jumlah spesimen yang diperiksa oleh Indonesia itu memang sekitar 400-an ribu. Kembali lagi merujuk yang disampaikan Dr. Ati tadi kan kalau standar WHO yang dimintakan itu kan sekitar 1-1,5% dari jumlah penduduk. Artinya kan idealnya itu kalau kita say 270 juta penduduk minimal kan 2,7 juta ya penduduk diperiksa. Padahal periksa spesimen itu di kita 400 itu paling tidak mungkin yang diperiksa baru kalau orang itu paling nggak 200 ribu. Karena kan satu orang minimal diambil 2 spesimen. Dan itu kriteria ODP PDP ya dokter ya? Ya itu untuk menentukan kalau ODP PDP itu nanti kan kaitannya dengan ada gejalanya itu kan, karena kalau ada sesak dan segala macam masuk PDP. Artinya pemeriksaan massal yang dilakukan oleh pemerintah ini terhadap orang dengan kriteria ODP PDP. Artinya dengan orang tanpa gejala itu tidak dilakukan pemeriksaan massal. Tergantung, seperti di Surabaya, kenapa dia waktu itu tinggi karena masif itu juga tidak selalu yang bergejala gitu kan, dia masuk ke area yang menurut di pasar itu kan nggak ngeliat gejala, semua diperiksa ya. Kemudian waktu Jawa Barat misalnya pernah melakukan di stasiun waktu itu kan. Nah itu kan juga Bogor ya kalau nggak salah ya, itu kan nggak ngeliat gejala, semua diperiksa, dimungkinkan untuk itu begitu. Jadi ada daerah tertentu yang kemudian dipetakan oleh pemerintah untuk melakukan pemeriksaan massal, termasuk dengan orang tanpa gejala. Betul, jadi itu melihatnya kan intinya kan sebetulnya pemeriksaan itu adalah untuk case finding, menemukan kasus. Jadi kalau kita tujuannya itu, jadi tidak sekedar angkanya. Kenapa menemukan kasus untuk kemudian diisolasi gitu supaya tidak menyebar lagi. Nah sehingga mencari apa yang artinya kan kita juga harus sangat selektif untuk menemukan di mana resikonya tinggi, di mana kerumunan itu terjadi, stasiun salah satunya gitu kan. Baik, tadi yang dipertanyakan juga atau yang disampaikan oleh rekan kami ada Anin ini mengatakan juga kenapa kalau kemudian angkanya seperti ini harus diberlakukan normal baru. Tadi media Australia menyoroti seperti itu. Nanti kita akan minta tanggapan dari Dr. Brian, tapi sesaat lagi kami kembali hadir.